saja. Dan sekarang pertunangan itu juga telah dibatalkan. Selama bertahun-tahun aku tak pernah bersentuhan dengannya. Bahkan tanganku pun tak pernah disentuh olehnya. Di antara kami benar-benar tidak ada apa-apa. Dulu pun tidak ada, sekarang pun tidak ada. Di masa depan apalagi tidak akan ada. Qin Piao Piao dengan mata penuh air mata. Nada bicaranya dipenuhi harapan. Namun kamu sama sekali tidak menanggapi. Mengingat dahulu kamu dan dia juga bisa dibilang tumbuh bersama. Meski bakat kultivasi kalian berbeda, namun hubungan kalian dulu cukup harmonis. Kini justru berubah menjadi seperti ini. Kamu memandang Qin Piao Piao dengan kondisi yang begitu menyedihkan. Di hatimu tiba-tiba muncul rasa dingin. Lalu kamu mengangkat tangan perlahan mendekati topeng. Sudah 10 tahun, sekarang memang tidak perlu lagi bersembunyi. Di tempat itu selain Kaisar Wanita Fuyao, orang-orang Sekte 10.000 Pedang semua tampak penuh harap. Penasaran wajah asli seperti apa yang tersembunyi di balik topeng itu. Namun tepat saat topeng hampir dilepas, perubahan mendadak pun terjadi. Di atas langit Sekte 10.000 Pedang, terdengar suara gemuruh yang mengguncang jiwa. Bajingan tanpa nama cepat keluar dan terima kematianmu. Hari ini aku bersumpah akan menghancurkan tulangmu hingga tak bersisa. Jika Sekte 10.000 Pedang berani melindungimu, akan kupastikan sektemu hancur dan manusia lenyap. Tetua Agung Huyanji dari gerbang Tiangang datang membawa titah penyerangan. Begitu mendengar kata titah penyerangan, pemimpin Sekte 10.000 Pedang dan para pemimpin puncak langsung tersentak. Gerbang Tiangang ini jelas berniat merobek hubungan sepenuhnya. Karena siapapun yang namanya tercantum dalam titah penyerangan, berarti akan bermusuhan mati-matian dengan gerbang Tiangang. Karena gerbang Tiangang adalah sekte nomor 1 di Nanzhou. Banyak orang demi menempel kekuasaan memilih mematuhi aturan mereka. Melihat wajah ketakutan pemimpin sekte kamu pun angkat bicara. Pergilah, satu orang berbuat satu orang yang bertanggung jawab. Tak lama kemudian para petinggi Sekte 10.000 Pedang berkumpul di sini. Saat Huyanji membawa murid inti Sekte mendarat di alun-alun, dia menyapu pandangan meremehkan ke arah semua orang. Dari mana Sekte 10.000 Pedang mendapat nyali sebesar ini? Berani melumpuhkan murid kesayanganku. Serahkan Wuming, maka aku masih bisa mengampuni seluruh Sekte 10.000 Pedang. Jelas tindakannya sama sekali tidak memandang Sekte 10.000 Pedang. Lagi pula jarak kekuatan antar sekte memang jauh berbeda. Pemimpin Sekte 10.000 Pedang merasa sangat cemas. Senior Huyan, muridmu itu menempuh jalan tak terkalahkan, dan menantang semua ahli kuat. Jika kalah bukankah itu tidak ada hubungannya dengan kami? Plak, dengan satu ayunan tangan Huyanji menamparkan wajah pemimpin sekte 5 kali hingga meninggalkan bekas merah. Sampah di tahap pembukaan meridian, juga pantas berbicara denganku. Seorang pemimpin sekte ditampar di depan umum. Penghinaan besar ini hanya bisa ditelan sambil menutupi wajah dan mundur ke samping. Para pemimpin puncak sekte 10.000 Pedang lainnya bahkan tak berani bernapas keras. Karena lawan mereka adalah eksistensi alam suci. Kaisar Wanita Fuyao menyapu pandangan ke arah orang-orang Sekte 10.000 Pedang sambil mencibir dan menggeleng. Dia tidak mengerti mengapa Wuming bisa tinggal di sekte seperti ini. Sekte 10.000 Pedang kalian benar-benar sewenang-menang. Huyanji juga seorang martial saint. Tentu saja dia langsung mengenali identitas wanita di hadapannya. Kedatanganku kali ini bukan untuk membalas dendam bagi murid, melainkan untuk menegakkan keadilan atas nama langit. Beberapa hari yang lalu, Dewa Pedang tanpa nama tanpa alasan menyerang dunia fana, membantai seluruh keluarga Long, bahkan membunuh puluhan ribu makhluk hidup di satu kota, dan tanpa malu diam-diam menyerang generasi muda. Melihat apa yang disebut kejahatan itu, hampir saja tertulis jelas sebagai fitnah dan tuduhan palsu. Keluarga Long memang keluarga yang terkenal keji, mati pun pantas bagi mereka. Soal pembantaian banyak makhluk hidup, itu pun yang dibunuh adalah para kultivator iblis. Dan soal menyerang generasi muda mereka tak tahu bahwa kamu juga masih murid muda. Menyinggung seorang martial saint jelas bukan pilihan bijak. Meski kamu telah banyak membantu sekte, di hadapan untung dan rugi sang pemimpin sekte tetap merasa takut. Senior Huyan, segala perbuatan Wuming, Sekte 10.000 Pedang sama sekali tidak terlibat. Begitu kata-kata itu keluar kamu justru tertawa lepas. Jika bukan karena kamu lahir di sini, dan menganggap tempat ini sebagai rumah, dengan segala penghinaan yang kamu terima selama bertahun-tahun ini, kamu sudah lama memusnahkan sekte ini. Dalam situasi buntu seperti sekarang, hanya Fuyao yang menyuruhmu segera pergi, dan dia yang akan menahan orang ini. Sekte 10.000 Pedang yang kau lindungi 10 tahun justru menghindarimu. Lalu lihatlah Qin Piao Piao yang kau lindungi diam-diam selama 20 tahun. Takut dan ragu, sebaliknya hanya seseorang yang baru sekali bertemu. Kaisar Wanita Fuyao yang hanya sempat kau bantu sebentar, dengan tegas berdiri di hadapanmu. Perasaan getir dan dingin langsung menyelimuti seluruh tubuhmu. Kamu melangkah ke depan Fuyao Martial Saint lalu melambaikan tangan. Tenang saja, hanya Martial Saint biasa belum cukup untuk mengambil nyawaku. Begitu kata-kata itu jatuh kamu meledakkan tekanan yang mengerikan. Pada saat ini kamu seolah berubah menjadi sebilah pedang pusaka, yang mampu menebas segalanya. Niat jalan pedang, bagaimana ini mungkin? Kamu hanyalah kultivator tahap pembukaan meridian.
Bagaimana mungkin bisa memahaminya? Ini adalah kehendak yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang mencapai tingkat martial saint. Dalam sekejap Huyanji diam-diam mengambil keputusan. Anak ini berbakat iblis dan sama sekali tidak boleh dibiarkan hidup. Melihat Fuyao kaisar wanita di sampingmu yang juga mulai bergerak, Huyanji segera menggerakkan titah penaklukan dosa di tangannya. Titah penaklukan dosa berubah menjadi cahaya roh yang menembus langit dan membentuk berbagai tulisan. Inilah letak kengerian sejati dari titah penaklukan dosa. Seluruh sekte di Nanzu, baik leluhur tetua maupun murid dan pelayan, siapapun yang melihat titah itu wajib mematuhinya. Inilah kekuatan mengerikan dari sekte nomor 1. Semua orang sekte Pedang Langit menyaksikan adegan ini dengan hati terguncang hebat. Mereka sangat bersyukur atas keputusan tegas yang diambil sebelumnya. Tak lama kemudian dua aura kuat turun dari langit. Saat dua orang ini menampakkan diri, energi spiritual antara langit dan bumi langsung bergolak. Keduanya adalah ahli martial saint. Salah satunya adalah martial saint Xuan Yu dari Beizu yang legendaris. Martial saint tingkat 4. Dan satu lagi adalah martial saint Jiuling dari Shizu. Celaka, sekte 10.000 pedang benar-benar tamat. Dewa pedang tanpa nama pasti mati. Sekte 10.000 pedang juga akan terkena bencana besar. Berbagai suara panik bergema di seluruh sekte 10.000 pedang. Alis kaisar wanita Fuyao mengernyit rapat. Kekuatan dua orang ini jelas berada di atas dirinya. Terlebih lagi di belakang mereka berdiri sekte besar masing-masing. Bahkan dia pun sesaat kehilangan kepercayaan diri. Sebaliknya setelah melihat para pendatang kamu justru menggelengkan kepala. Benar-benar dunia ini sempit. Dengan wajah puas Huyanji berbicara kepada dua martial saint itu. Kalian berdua pernah menerima budi besar dari gerbang Tiangang kami. Hari ini mohon para senior membantu gerbang Tiangang membunuh binatang ini. Setelah ini gerbang Tiangang pasti akan memberi balasan besar. Namun tepat saat kata-katanya berakhir, dua suara jernih menggema di antara langit dan bumi. Huyanji langsung tertegun. Kedua martial saint itu sama sekali tidak memedulikannya. Mereka langsung mengabaikannya dan berjalan lurus ke arahmu. Adegan berikutnya membuat semua orang terpaku di tempat. Dua martial saint terkenal itu mengepalkan tangan dengan hormat. Sudah lama tak bertemu. Saudara Wuming tetap berwibawa seperti dulu. Dua martial saint menyebutmu saudara. Namun bersikap layaknya junior. Bagaimana mungkin? Apa yang sebenarnya terjadi? Bahkan ketika kenyataan terpampang di depan mata, mereka tetap tidak mampu mempercayai apa yang mereka lihat. Ini benar-benar terlalu tidak masuk akal. Tidak perlu bersikap sesopan itu. Kamu memberi isyarat agar mereka berdua tidak perlu bersikap terlalu sungkan. Perpisahan di tebing pencerahan saat itu. Selama 2 tahun kami tak menemukan kabar tentang saudara. Katanya akan minum arak dan berdiskusi dao. Namun saudara malah ingkar janji. Pantas dihukum. Huyanji menutupi pipinya yang bengkak merah. Matanya melotot hampir keluar. Sambil menunjukmu dengan gemetar dia berkata, dua-dua orang senior, apakah kalian salah orang? Orang ini adalah iblis dalam daftar buruan wajib gerbang Tiangang. Bahkan hanya murid buangan tak berguna dari sekte 10.000 pedang. Bagaimana mungkin dia adalah saudara kalian? Mendengar itu wajah martial saint Xuan Yu langsung menggelap. Dengan gerakan balik tangan satu tamparan kembali dilayangkan. Huyanji langsung terhempas puluhan zang. Tutup mulut anjingmu. Saudara Wuming dulu di tebing pencerahan membangunkan kami dari kebodohan. Membantu kami berdua menembus hambatan. Budi sebesar ini sama seperti orang tua kedua. Mana mungkin ditodai oleh sampah sepertimu. Martial Saint Jiuling pun mendengus dingin. Petir bergemuruh di sekujur tubuhnya. Tatapannya ke arah Huyanji seperti melihat orang mati. Kau bilang dia iblis. Menurutku justru gerbang Tiangangmu yang iblis. Hari ini siapapun yang berani menyentuh sehelai rambut saudara Wuming, berarti berperang dengan tanah suci Jiu Xiang. Seluruh tempat langsung sunyi senyap. Jarum jatuh pun terdengar. Kamu menatap semua ini dengan ekspresi tetap tenang. Lalu berbalik pandang melewati kerumunan. Akhirnya tatapanmu berhenti pada Qin Piao Piao yang wajahnya pucat seperti kertas. Qin Piao Piao, suaramu tidak keras, namun terdengar jelas di telinga semua orang. Tubuh Qin Piao Piao bergetar hebat. Tanpa sadar dia mundur setengah langkah. Tidak, kamu bukan dia. Kamu adalah dewa pedang tanpa nama. Kamu bukan sampah itu. Dia bergumam kacau tanpa arah. Kamu tersenyum kecil. Tawa itu mengandung 3 bagian sindiran 7 bagian kelegaan. Baru saja kamu berkata, antara aku dan sampah itu bagai langit dan lumpur. Kamu berkata, kamu tidak pernah membiarkan sampah itu menyentuhmu. Namun rela menjadi pelayan bagi dewa pedang tanpa nama. Kamu berkata, aku adalah binatang yang menindas dengan kekuasaan. Sedangkan dewa pedang adalah pahlawan penolong penderitaan. Setiap mengucap satu kalimat kamu melangkah maju. Setiap langkah auramu meningkat 1 tingkat. Saat jarakmu dengan Qin Piao Piao kurang dari 3 Qi, kamu mengangkat tangan, ujung jarimu menyentuh topeng hitam emas yang menutupi wajah. Detik berikutnya terdengar suara retakan tajam. Topeng yang melambangkan identitas dewa pedang tanpa nama, hancur di tanganmu dan beterbangan bersama angin. Pada saat itu waktu seolah membeku. Wajah itu, semua orang di sekte 10.000 pedang mengenalnya. Wajah yang mereka ejek selama 10 tahun.
yang dianggap sebagai aib sekte. Orang bodoh yang setiap hari melakukan hal sia-sia di gunung belakang. Ternyata sosok yang bahkan dua mahaguru bela diri pun harus memanggilnya saudara.